Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan menyampaikan materi mengenai penerapan POAC pada PT Mayora. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Michelle Angelina Prameswari Tasyam dengan nomor NPM 2506545053. Di sini saya bertugas sebagai editor. Perkenalkan, saya akan lagi dengan NPM 250666022271. Di tugas kali ini, saya berperan sebagai sekretaris dan saya juga sebagai pemateri dari latar belakang atau pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Bunga Silvana dengan nomor NPM 250666300262. Di sini saya sebagai pemateri organizing. Perkenalkan, saya Hai Fahania dengan NPM 25066306666 sebagai pemateri dari planning. Perkenalkan, saya Jeremy Oliver dengan NPM 2506630905. Saya di sini menjelaskan proses actuating. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi dengan nomor NPM 25066629885. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok satu dan dari kesimpulan. Perkenalkan, saya Zahadul Kirana dengan NPM 2506631113. Di sini saya bertugas untuk materi counseling atau pengendalian. Selanjutnya, materi pertama kami akan disampaikan oleh Arfian. Silakan. PT Mayora Indah Tbk atau dikenal dengan nama Mayora merupakan perusahaan asal Indonesia yang bergerak pada bidang pengolahan makanan dan minuman. Mayora pertama kali didirikan oleh Yogi Henda Atmadja pada tanggal 17 Februari 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Target pasar dari Mayora adalah daerah sekitaran Jakarta. Mayora dikenal oleh masyarakat luas melalui keluaran merek produk mereka yang terkenal seperti Kopiko, Beng Beng, Roma, Energen, Torabika, dan lain sebagainya. PT Mayora Indah Tbk tidak meraih kesuksesannya secara instan, melainkan melalui penerapan manajemen yang terencana dan efektif dalam setiap kegiatan operasionalnya. Proses ini dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan POC yang merupakan planning, organizing, equating, dan controlling. Dengan memahami setiap unsur dari POAC, kita dapat melihat bagaimana strategi manajemen yang diterapkan berperan penting dalam mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Nah, di sini ada beberapa brand Mayora yang terkenal di masyarakat luas, seperti ada Roma, Kismin, Coffee Joy, Energen, Torabika, Tamarin, dan Nisa, Olay, Astor, Kopiko, Migulas, Coki-Coki, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, fungsi manajemen planning atau perencanaan. Fungsi planning pada Mayora. Mayora menerapkan fungsi planning dengan menetapkan tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Fokusnya pada inovasi produk, peningkatan kualitas, perluasan pasar, serta pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai visi menjadi perusahaan global. Penerapan fungsi planning di PT Mayora Indah Tbk. Tahapan perencanaan Mayora. Dalam jangka pendek, Mayora berupaya meningkatkan produksi dan promosi. Dalam jangka menengah, memperluas distribusi dan memperkenalkan produk baru. Dan dalam jangka panjang, menjadi perusahaan global yang inovatif dan berkelanjutan. Selanjutnya, upaya perencanaan Mayora dalam mewujudkan tujuan. Yang pertama, inovasi produk, mengembangkan produk baru sesuai kebutuhan dan tren pasar. Yang kedua, peningkatan kualitas produk menggunakan teknologi modern untuk menjaga mutu dan efisiensi. Yang ketiga, perluasan pasar, memperluas jaringan distribusi hingga ke pasar internasional. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia, melakukan pelatihan dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial atau CSR, melaksanakan program sosial di bidang pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Oke, selanjutnya yaitu fungsi manajemen organizing atau
pengorganisasian. Fungsi manajemen organizing atau pengorganisasian adalah proses membentuk struktur kerja yang jelas agar setiap bagian perusahaan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang terarah. Tujuannya agar kegiatan perusahaan berjalan dengan efisien dan selaras dengan visi misi PT Mayora Indah Tbk. Selanjutnya ada penerapan fungsi organizing di PT Mayora Indah Tbk. Struktur dan tanggung jawab utama terbagi menjadi 6. Yang pertama, Direktur Utama mengatur arah strategis dan pengawasan seluruh kegiatan perusahaan. Direktur Produksi mengelola proses produksi, efisiensi dan waktu dan biaya serta menjaga kualitas produk. Dan yang ketiga, Direktur Pemasaran mengatur strategi pemasaran, promosi, distribusi, dan perluasan pasar. Yang keempat, ada Direktur Keuangan mengelola keuangan, anggaran, dan laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, ada Direktur SDM bertanggung jawab atas perekrutan, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Yang keenam, ada Direktur R&D, Research and Development, yaitu mengembangkan inovasi dan peningkatan mutu produk. Adapun bentuk pengorganisasian terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembagian tugas. Pembagian tugas itu karyawan ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidangnya. Yang kedua, ada pendelegasian wewenang, yaitu direksi memberikan kuasa kepada manajer untuk keputusan operasional. Yang ketiga, ada koordinasi antar bagian, yaitu setiap divisi melakukan rapat rutin untuk menyamakan strategi dan menyelesaikan kendala. Yang keempat, ada sistem pelaporan. Laporan kinerja disampaikan secara berkala ke manajemen pusat. Selanjutnya, proses manajemen yang tidak kalah pentingnya dari proses sebelumnya adalah prosetting, adalah tindakan memotivasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas agar dapat bekerja dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Pendapat itu seperti dikemukakan oleh Stoner pada tahun 2010. Mayora menerapkan fungsi actuating berdasarkan tingkat dari yang paling atas. Penerapan actuating di PT Mayora itu terbagi menjadi 4. Pertama, ada kepemimpinan dan komunikasi yang jelas. Itu kepemimpinan berada di manajer dan para manajer harus berkomunikasi secara jelas kepada karyawannya. Contoh yang konkret dengan penerapan ke-1 ini yaitu komunikasi yang baik antar karyawan dan kepemimpinan yang jelas antar manajer. Yang kedua yaitu pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini sangat penting untuk meningkatkan semangat dan motivasi seluruh karyawan dan pekerja dalam PT Mayora. Contoh yang bisa diambil dari pemberian motivasi di PT Mayora ini adalah PT Mayora memberikan bonus dan insentif kepada karyawan atau pekerja yang bisa mencapai target penjualan yang telah ditentukan. Selanjutnya, contoh kedua yaitu motivasi ini bisa didapatkan melalui lingkungan kerja yang semangat. Kenapa? Karena apabila lingkungan kerja ini semangat, tentu karyawan yang tidak semangat akan terpancing untuk ikut semangat bersama teman-teman lainnya. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pelatihan karyawan. Sangat penting untuk meningkatkan performa karyawan dan perusahaan. Contohnya yaitu pelatihan berkelanjutan dan pemberian wewenang. Pelatihan dan pemberian wewenang ini seperti pengembangan teknis atau skill karyawan untuk meningkatkan performa karyawan di PT Mayora. Yang keempat ada
pembinaan perusahaan dan kerjasama tim. Kerjasama tim sangat baik karena setiap tim saling terhubung dan bisa berfokus pada tujuan. Kerjasama tim ini bisa dibentuk melalui pembinaan di PT Mayora. Baik, kita berlanjut ke fungsi manajemen yang terakhir, yaitu fungsi manajemen controlling atau pengendalian. Nah, apa fungsi dari controlling ini? Jadi, controlling ini merupakan proses mengukur, membandingkan, dan memperbaiki hasil kerja agar sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi. Jadi, dengan adanya controlling ini, PT Mayora itu bisa bekerja lebih efisien dan juga efektif dalam penggunaan waktu dan juga biaya, sehingga hasilnya pun bisa lebih maksimal. Lalu selanjutnya kita akan beranjak ke penerapan fungsi controlling di PT Mayora Indah Tbk. Nah, pembahasan yang pertama yaitu ada cara pemantauan di PT Mayora Indah Tbk. Yang pertama itu dimulai dari memantau laporan keuangan dan analisis manajemen setiap kuartal atau 3 bulan ataupun tahunan. Lalu yang kedua itu memperkuat sistem pengendalian internal dan audit untuk memastikan keteraturan. Lalu yang ketiga itu pemantauan dilakukan di setiap divisi ataupun berdasarkan fungsinya seperti produksi, pemasaran, dan distribusi secara berkala. Nah, artinya itu PT Mayora ini sudah menerapkan cara atau yang sistematis ataupun beraturan sesuai untuk menjalankan fungsi controlling ini. Jadinya mereka akan memantau kinerja melalui laporan keuangan dan juga laporan tiap divisinya ataupun fungsinya setiap kuartal, 3 bulan sekali, ataupun ada per tahunnya. Dilanjut dengan evaluasi kinerja dari setiap karyawannya untuk melihat apakah strateginya itu sudah berjalan dengan baik ataupun ada yang perlu diperbaiki. Lalu ada juga dilakukan audit internal untuk sistem pengendaliannya untuk mengecek nih apakah semua kegiatannya sudah berjalan sesuai aturan perusahaan dan standar yang telah ditentukan di awal. Jadi dengan sistem pengawasan seperti itu, PT Mayora itu jadi bisa tahu ada kendala apa di lapangan dan juga dapat dengan cepat mengambil tindakan yang harus dilakukan untuk perbaikan. Selanjutnya yaitu ada indikator pengukur keberhasilan. Yang pertama itu dimulai dari target penjualan dan juga laba bersih. Jadi target penjualan itu pasti sudah direncanakan atau di-planning dari jauh-jauh hari ya. Dan setelah produk itu terjual lalu juga selesai diproduksi pasti kan harus dijual. Nah, setelah dijual itu perusahaan itu akan mendapatkan laba ataupun keuntungan. Nah, laba bersih dan juga target awal penjualan itu di-compare sehingga kita tahu nih apa sih apakah target yang kita tentukan itu sudah melampaui hasil yang kita dapat sudah melampaui dari target ataupun sudah sesuai dengan target gitu. Lalu yang kedua yaitu kepuasan pelanggan. Jadi kepuasan pelanggan itu bisa dilakukan dengan survei secara berkala. Jadi salah satu indikator keberhasilannya itu di mana pelanggan merasa puas dan juga ingin kembali lagi untuk membeli produk itu. Lalu yang ketiga itu adalah kualitas produk. Jadi kualitas produk ini bermacam-macam ya, apalagi PT Mayora ini itu banyak memproduksi makanan ataupun cemilan sehari-hari gitu. Jadinya dipastikan kualitas produk itu sangat penting sebagai indikator pengukur keberhasilannya. Mulai dari sertifikasi halal, habis itu juga good manufacturer product, lalu juga ada yang namanya kebersihan dari produksinya. Itu salah satu indikator pendukung keberhasilan yaitu kualitas produk yang harus tetap dijaga. Lalu yang keempat itu ada efisiensi profesional. Jadi untuk efisiensi profesional itu bagaimana kita bisa menyesuaikan biaya produksi, habis itu juga pengiriman dan juga meminimalisir dari barang rusak. Jadinya efisiensi operasional itu antara keterkaitan dengan keuangan yang sesuai dengan porsinya dari setiap divisi gitu. Karena adil itu bukan berarti sama rata, tapi sesuai dengan porsinya masing-masing.
Nah, selanjutnya itu adalah langkah untuk mencapai tujuannya. Jadi, PT Mayora itu yang pertama itu melakukan analisis penyebab. Jadi, kenapa eh, hal ini terjadi dan bagaimana cara mitigasinya. Nah, itu dilakukan dengan analisis gitu. Lalu yang kedua itu menyesuaikan strategi pemasaran dan efisiensi biayanya. Lalu yang ketiga, ada perbaikan kualitas produk menjadi lebih baik. Pastinya kalau ada evaluasi dan juga strategi yang sudah dilakukan, harus ada peningkatan atau perbaikan yang dilakukan dari kualitas yang terdahulunya. Lalu yang keempat itu, lakukan pengawasan internal agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Jadi evaluasi dan juga strategi yang dilakukan itu harus lebih optimal dari sebelumnya, karena tidak boleh ada kesalahan yang sama gitu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi tadi kita kan sudah membahas tentang PT Mayora Indah Tbk. Beberapa fungsi manajemennya yaitu ada planning atau perencanaan, kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Nah, PT Mayora Indah Tbk ini telah berhasil menerapkan keempat fungsi manajemen yang tadi saya sebutkan secara efektif untuk mendukung visinya menjadi perusahaan yang global atau mendunia. Proses planning atau perencanaan dilakukan secara strategis dengan menetapkan tujuan jangka pendek hingga jangka panjang yang fokus pada inovasi produk, peningkatan kualitas, dan perluasan pasar. Lalu, fungsi organizing atau pengorganisasian diwujudkan melalui struktur organisasi fungsional yang jelas, yang dimana setiap divisinya ini memiliki tugas dan wewenang yang terdefinisi dengan baik untuk efisiensi operasionalnya. Lalu yang ketiga, yaitu fungsi actuating atau pelaksanaan berjalan efektif melalui kepemimpinan yang komunikatif, pemberian motivasi, serta pengembangan SDM untuk mendorong kinerja timnya. Dan yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengendalian. Nah, ini di sini diterapkan secara disiplin melalui pemantauan secara berkala, pemeriksaan internal, dan pengukuran indikator keberhasilan yang jelas seperti target penjualan dan kualitas produk untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana dan melakukan perbaikannya dengan berkelanjutan. Sekian kelompok 1 yaitu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.